Ya, Assalamualaikum Bu Nurul. waalaikumsalam Bu Nurleli. Bagaimana kabar Bu Nurul dan keluarga? Alhamdulillah baik Bu. Baru Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik juga. Kabar siswa di sekolah bagaimana? Apakah aman-aman saja Bu Nurul? Seperti biasa Bu. Ya banyak keunikan-keunikan kalau kita temui di sekolah ya Bu ya. Iya Tapi itu betul seperti Iya betul seperti itulah siswa-siswa di sekolah. cuma di Oh sini Bu iya. saya ngerasa ada hambatan yang saya rasakan Bu. Oh iya Bu, bagaimana? Mungkin ada yang bisa saya bantu? Eh, saya ingin di coach oleh Ibu, boleh ya Bu ya? Boleh dong. Bagaimana Bu? Jadi ini yang saya rasakan di sekolah, kita kan dituntut untuk memiliki pembelajaran yang berbasis IT. Tapi ternyata kelengkapan di sekolah hanya ada 4 IT Bu, 4 infokus LCD. Jadi mau tidak mau pasti kita akan berebut. Kemudian dari infokus itu saya merasa saya hanya menggunakan metode ceramah saja Bu. Jadi kayak ada rasa bosan juga. Gimana ya Bu? Oh, jadi masalah yang Ibu hadapi berkaitan dengan kekurangan infokus dan cara mengajar Ibu masih memakai metode konvensional ya Bu. Pertama, kita lihat dulu masalah yang pertama ya Bu, mengenai kekurangan infokus. Setelah itu baru kita bahas lagi mengenai cara mengajar Ibu. Ya Bu, siap. Apakah Ibu sudah melaporkan hal ini kepada kepala sekolah? Saya sudah melaporkan, bahkan kami sudah sempat sharing dengan Bapak Ibu guru lain, yang memang ternyata keadaannya di situ kita hanya memiliki 4 infokus dan mau tidak mau akan berebut. Namun dari Bapak kepala sekolah sendiri mengatakan, "Ya, kami akan mengusahakan." Dan mau tidak mau kita pun harus ikut bersabar sih, Bu. Baik, betul. Menurut Ibu, apa kelebihan dan kekurangan menggunakan media infokus dalam proses pembelajarannya Ibu? Sebenarnya kalau ketika saya jalan mungkin melewati teman-teman yang mengajar menggunakan infokus, di situ saya lihat, oh iya ya ada video pembelajaran, tampilan gambar yang menarik yang membuat, pembelajaran di kelas itu lebih menyenangkan. Itu sih yang saya lihat sebenarnya infokus itu kelebihannya banyak, hanya saja mungkin karena saya, eee, masih senang saja dengan saya punya metode lama. Kemudian untuk kekurangannya pastinya karena pemadaman ketika ada terjadinya pemadaman lampu ya, Bu, ya, karena infokus itu kan membutuhkan arus listrik, itu sih, Bu. Ya, betul. Tadi saya sempat dengar Ibu mengatakan bahwa walaupun sudah memakai infokus, Ibu masih tetap dengan menggunakan metode ceramah. Dalam hal ini, Ibu yang lebih aktif berbicara dibandingkan siswa. Kira-kira apa kendala Ibu? Eee, Kendala yang saya rasakan sebenarnya karena masih suka saja dengan itu sih ya, Bu, ya, masih senang dengan metode lama itu yang bikin tidak mau masih tidak mau berubah, mungkin itu sih asal muasalnya dari saya. Betul, betul. Sepertinya, apakah menurut Ibu hanya dengan menggunakan infokus sebuah pembelajaran itu bisa jadi lebih menarik? Tidak juga sih Bu, beberapa saya lihat pembelajaran juga ada anak keluar kelas, kemudian mereka explore alam. Karena saya di sini mengajar IPA, saya merasa sebenarnya itu bisa ya Bu ya dijadikan sebagai, salah satu metode baru dalam pembelajaran saya ini supaya anak-anak tidak jenuh hanya saja di kelas, mereka juga terjun ke lapangan dan lain sebagainya. Baik Bu, berdasarkan apa yang sudah Ibu sampaikan, saya hanya bisa memberi saran saja untuk permasalahan yang Ibu hadapi terkait kurangnya infokus. Selain dengan menyusun jadwal penggunaan infokus secara bergantian, mungkin dengan guru mapel, yang lain Ibu juga bisa membuat media pembelajaran yang lebih menarik. Seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, yaitu pembelajaran kontekstual, Ibu bisa mungkin membawa siswa belajar dengan di luar ruangan kelas. Kemudian selain itu, Ibu bisa membuat LKPD dan juga alat peraga yang menarik, terutama apalagi kan Ibu sementara mengajar IPA, mungkin dengan alat-alat
di luar ruangan sekolah, alat peraga yang menarik. Hal ini juga bisa menjadi solusi jika terjadi pemadaman listrik dan InFocus tidak bisa digunakan. Dengan begini, pembelajaran Ibu di kelas akan lebih menarik dan siswa juga tidak jadi lebih aktif. Ibu bisa untuk langsung mencobanya. Nah, benar itu Bu. Nanti saya akan coba terkait pembuatan LKPD yang menarik juga untuk mengantisipasi pemadaman arus listrik. Pasti nanti pembelajarannya akan menarik ya Bu ya? Iya, pasti ibu dan peserta didik akan merasa menyenangkan dengan proses pembelajaran yang lebih menarik lagi dan membuat siswa lebih aktif di kelas. Benar Bu Leli. Di sini juga mungkin nanti saya akan berbagi dengan rekan guru lainnya terkait apa yang saya dapat dan apa yang ingin saya dapatkan. Luar biasa sekali Ibu, itu adalah hal positif yang bisa membawa perubahan untuk sekolah. Dalam hal ini, kira-kira komitmen Ibu apa? Komitmennya saya yaitu yang pertama, karena memang berasal dari antrian InFocus itu yang berjumlah 4, kemudian saya sendiri merasa bosan dengan ceramah, saya akan membuat media pembelajaran yang menarik, di mana siswa-siswa di sini menjadi antusias di mata pelajaran saya khususnya, agar mereka lebih aktif di dalam pembelajaran. Betul sekali Bu Nurul, saya turut senang dan antusias Ibu untuk melakukan perubahan dalam pola pembelajaran di kelas. Terima kasih Ibu dari diskusi atau coaching yang Ibu berikan kepada saya di sini, saya menjadi lebih lega dan lebih senang rasanya karena menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Bu Nurul, ini juga demi kemajuan kita bersama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.